Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan kuartil atas dan kuartil bawah dari suatu data berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, sekarang untuk perhatikan soalnya. Di sini ada nilai data ya, tentang misalkan nilai ulangan gitu ya. Nah, ini perhatikan datanya di sini. Untuk kelas pertama itu 60 sampai 64 ada 3, 65 sampai 69 ada 5, 70 sampai 74 ada 10, 75 79 ada 6 ya, 80 sampai 84 ada 7, 85 sampai 89 ada 8, 90 sampai 94 ada 5 dan 95 sampai 99 ada 4. Nah, tentukan Q1 dan Q3. Berarti kuartil bawah dan kuartil atas. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu rumus dasar untuk mencari Q1 dulu ya. Kita tentukan Q1 dulu atau kuartil bawah. Itu dirumuskan dengan ini, tepi bawah kelas Q1, gitu kan, di mana kelas 1 berada di kelas Q1 berada, dan ditambah 1/4 N dikurangi jumlah dari frekuensi sebelum kelas Q1 dibagi frekuensi pada kelas Q1, gitu kan, dikalikan C itu panjang interval kelas, gitu ya. Oke, langkah pertama kalau kita menentukan kuartil, baik atas dan bawah ya. Berarti untuk kuartil 1 kan 1/4. Kita tentukan dulu letak Q1 ya. Di sini sebelumnya kita ingat dulu, sebelum menentukan letak Q1 kita tentukan dulu jumlah datanya. Di sini kita peroleh jumlah data frekuensi ini semua kalau ditotal itu adalah 48. Yang utama itu dulu ya. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu jumlahnya dulu. Frekuensinya ada berapa? Nah, kalau masalah ini, soal ini ada 48. Oke ya, kalau dijumlahkan dari 3 sampai 4 itu ada 48. Nah, seterusnya setelah itu kita cari letak Q1 ya. Q1 itu kan 1/4 ya, 1/4 data. Berarti Q1 itu bisa dicari dengan 1/4 kali N. Berarti kan 1/4 kali 48 dikali sama dengan 12. Ini apa? Letak Q1 itu pada urutan ke-12. Nah, kalau urutan Q1 letaknya pada urutan ke-12 berarti kita cari di sini pada data ini ya, perhatikan ya. Di sini kelas pertama 3, kelas kedua ada 5 ya. Berarti kan ini baru 8 ya. Nah, berarti kelas berikutnya kita jumlahkan dulu itu berapa? 10. Berarti kan di sini sudah 18. Artinya letak ke-12 itu berada di kelas ketiga. Di sini ya. Di sini ada kelas kuartilnya di sini. Oke, berarti dari sini kita sudah peroleh kelas kelas kuartil berada gitu ya. Oke, dari sini berikutnya kita cari apa? C-nya 5. Itu panjang intervalnya 5 ya. Jadi dari 60 sampai 64 itu 5. Kalau paling gampang itu kurangi aja 65 dikurangi 60. Oke, berikutnya apa lagi? Kita cari tepi bawah Q1. Itu kan, tapi di sini kan batasnya 70 ya. Kalau mencari tepi bawah ini 70 kita kurangi separuh 0,5. Berarti menjadi 69,5. Berikutnya kita cari frekuensi kelas Q1. Nah, maksudnya frekuensi pas di sini. Itu ada 10 ya. Kemudian jumlah dari frekuensi sebelumnya. Berarti kan 3 ditambah 5. Sebelum di sini kan ada 3 tambah 5 ya. Ada 35 berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 8. Gitu ya. Oke, sekarang ini kan sudah ada semua ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Q1 itu sama dengan berapa? 69,5. Di sini kan lebih bawah ya. Ditambah berapa? 12 dikurangi 8 kita bagi dengan 10. Kemudian dikalikan 5. Oke, sama dengan 69,5 ditambah 4/10 dikali 5. Kita main coret-coret ya, di sini dapat 2 ya. Berarti 4 bagi 2 ada 2 ya. Oke, hingga 69,5 ditambah 2, hasilnya adalah 71,5. Nah, jadi kuartil pertama itu nilainya adalah 71,5. Gitu ya. Udah dipahami ya? Oke, sekarang mencari Q3 ya. Oke, kalau kita mencari Q3 itu caranya sama ya dengan Q1, cuma posisi letaknya kan berbeda. Kalau Q1 tadi 1/4, Q3 itu 3/4. Rumusnya kan sama ya. Nah, cuma bedanya di sini kan 3/4 N. Berarti semuanya nanti intinya setipe. Oke, sekarang dari sini N-nya 1/4, kalau kita mencari 3/4-nya, berarti kan 3/4 dikali 48 gitu ya. Itu hasilnya adalah 36 ya. Nah, berarti kita cari posisi urutan ke-36 itu di kelas mana, gitu kan?
Oke, sekarang kita cari ya dari atas. Di sini tadi kan 8 tambah 10 kan 18. 18 tambah 6 berapa? 24. 24 tambah 7 31. 31 kan belum letak Q1 ya. Nah, di sini 31 ditambah 8 39. Artinya kita sudah di sini sudah melewati kuartil atas atau urutan ke 36. Nah, berarti kita peroleh kelasnya pada Q3 itu di sini. Gitu ya. Oke, setelah itu kita tahu apa? Setelah itu kita tahu frekuensi Q1 berarti kan 8. Artinya sama ya, 5 ya. Frekuensi Q1-nya 8. Kemudian tepi bawahnya berarti ini 85 ya. 85 dikurangi setengah berarti kan 84,5. Kemudian sigma atau jumlah dari frekuensi sebelumnya berarti kita jumlah semua. 3, 5, 10, 6, 7. Kalau kita jumlah itu hasilnya adalah 31. Oke ya. Nah, berarti sudah semua ya. Berarti kita cari Q3-nya, kuartil atasnya itu sama dengan tepi bawahnya tadi 84,5 gitu kan. Ditambah berapa? 36 gitu ya, 1/3/4 N dikurangi sigma itu 31 dibagi frekuensi Q3. Maaf, ini Q3 ya, frekuensi Q3 itu 8. Nah, kita kalikan C-nya 5. Oke, kita hitung 84,5 ditambah 5/8 dikali 5 ya. Oke, ini berarti kita tentukan dulu 84,5 ditambah 25/8. Kalau 25/8 itu dibagi hasilnya adalah 3,125. Jadi 84,5 ditambah 3,125 ya. Kalau kita hitung hasilnya adalah 87,625. Nah, jadi kuartil atasnya dari data ini itu adalah 87,625. Itu ya. Oke, sudah paham ya untuk menentukan Q1 dan Q3 dari data tabel distribusi frekuensi. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.